bagimu Tuhan. Engkau yang layak terima segala pujian, Engkau yang layak terima segala hormat kami ya Tuhan. Engkau Raja di atas segala raja. Pagi hari ini kami datang dan hati kami penuh pengucapan syukur untuk Engkau yang bertakhta, yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Haleluya, kami memuliakan Engkau Tuhan Yesus. Haleluya. Persiapkan hati kami untuk mendengar firman-Mu Tuhan. Berbicaralah melalui hamba-Mu ini. Kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin, amin. Sekali lagi senang kembali berjumpa dengan Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari sekalian di dalam Kristus. Dimanapun kalian berada, satu kesempatan kalau kita bisa beribadah bersama-sama meskipun harus beribadah di rumah masing-masing. Pagi hari ini pembacaan firman yang akan saya ambil dari Yakobus 2 ayat 14 sampai 22 yang berjudul iman yang disempurnakan. Kita masih mengambil nats dari Yakobus, melanjutkan dari minggu yang lalu. Firman Tuhan berbunyi demikian. Apakah gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Ayat 15. Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang. Tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya. Apakah gunanya itu? 17. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Tetapi mungkin ada orang berkata, padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan. Dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Bukankah Abraham bapa kita dibenarkan oleh karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah? Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Pagi hari ini dari nats firman Tuhan, kalau mau dibuat suatu rumus atau ya semacam rumus, sebetulnya ada 4 macam orang, yaitu 1, orang yang tanpa iman dan tanpa perbuatan. 2, orang yang tanpa iman tapi punya perbuatan. Yang 3, beriman tapi tanpa perbuatan. Dan yang 4, beriman disertai perbuatan. Itu kira-kira kalau dibuat rumus itu demikian. Bapak Ibu sekalian, pasti kita kepingin yang 4, yang namanya iman yang disertai perbuatan. Karena tadi dikatakan di ayat firman, ini khotbah yang paling gampang. Karena apa? Nggak usah diceritakan lebih detail, sudah sangat jelas. Dikatakan gimana kalau kamu punya iman tapi padaku ada perbuatan? Sebetulnya tidak, sama aja enggak. Yang benar adalah kalau di mana ada iman, di situ akan selalu ada perbuatan dan itu akan disempurnakan. Kita akan belajar lebih lagi. Ayat selanjutnya yang saya ambil dari Ibrani 10 ayat 38 berbunyi demikian.
Jangan kamu melepaskan kepercayaan ini karena upahmu besar nantinya. Dan ayat 38 mengatakan demikian. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Ini kita berbicara mengenai iman dan perbuatan. Iman itu segalanya. Iman adalah segalanya, dikatakan dalam Ibrani 10 ayat 38. Orang benar akan hidup oleh iman. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Kita semua orang yang menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ya, itu orang yang sudah dibenarkan. Kita benar bukan karena perbuatan kita, tapi kita benar karena apa yang sudah Tuhan Yesus lakukan di kayu salib. Dia yang menebus dosa kita, dia mati ganti kita, terjadi yang namanya exchange, pertukaran yang mestinya kita yang dihukum, tetapi dia yang menanggung. Kita yang berdosa dan semua orang sudah berdosa dan mestinya kita semua mati. Tetapi ada Tuhan Yesus yang menanggung dan terjadilah pertukaran itu dan kita disebut orang yang dibenarkan. Dan dikatakan bahwa orangku yang benar akan hidup oleh iman. Jadi kita nggak bisa kalau nggak iman, dengan iman nggak bisa. Orang benar hidup ya dengan iman. Dan yang semua sudah pasti hafal dan tahu apa itu iman. Sekali lagi saya bacakan dari ayat firman Tuhan. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Ibrani 11 ayat 1. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Iman adalah dasar. Bahasa Inggrisnya substance, dasar, ya, fondasi. Ada, bukan tidak ada gitu, tapi sudah ada. Iman itu dasarnya dari segala sesuatu yang kita harapkan. Jadi kalau kita berharap, dengan berharap sesuai dengan apa yang ada di dalam firman Tuhan dan sebagai anak Tuhan, harapan kita, apa yang kita harapkan sebetulnya sudah dipenuhi, diberikan semuanya di dalam Yesus Kristus Tuhan. Oleh sebab itu dikatakan iman itu dasar dan iman itu bukti. Dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat, ya. Dari sebuah harapan menjadi sebuah kenyataan karena iman. Oleh sebab itu kita berharap. Kalau kita sudah berharap, kalau kita berharap di dalam Yesus Kristus, harapan yang kita miliki itu akan menjadi kenyataan. Dari yang tidak kelihatan atau tak terlihat, dikatakan firman Tuhan akan terbukti. Nah, disinilah penderitaan atau susahnya karena waktunya memang tidak ada yang tahu. Ada yang kita harapkan, tahu-tahu terlihat langsung jadi kenyataan dalam waktu dekat. Tapi ada yang kita harapkan, bertahun-tahun kita doakan, belum kelihatan, belum terjadi kenyataan. Tapi itulah menjadi orang Kristen adalah orang yang beriman. Harus tahu kalau kita berharap itu akan jadi kenyataan. Dan iman itu adalah bukti dari segala sesuatu yang tidak kelihatan. Orang Kristen, anak Tuhan, kalau hanya melihat dengan mata jasmani, panca indera kita, wow, banyak hal itu tidak terlihat, tetapi bukan berarti tidak ada. Di dalam ruangan ini banyak hal tidak terlihat tetapi ada. Wifi ada. Terlihat? Enggak terlihat. Tapi ada. Kalau enggak terjadi kebaktian online seperti ini. Demikian juga anak-anak Tuhan dimanapun Bapak Ibu saudara-saudari sekalian. Banyak hal kita doakan. Banyak hal kita hidupi. Tapi kita hidup kalau mendasarkan perasaan atau dengan panca indera, maka banyak hal yang membuat kita goyah imannya.
Oleh sebab itu firman Tuhan yang dikatakan dalam 2 Korintus 5 ayat 7. Saya senang ayat ini. We live by faith and not by sight. Dikatakan bahwa hidup kita ini, hidup kami ini adalah hidup karena percaya. Kita hidup karena percaya dengan iman. Maksudnya percaya dengan iman. Bukan karena melihat. Ya, banyak hal kita belum melihat, tapi kita percaya, dan itu pakai iman percaya itu. Saya mau katakan bahwa iman bagi anak Tuhan itu bukan hanya keharusan, tapi itu sesuatu yang harus dimiliki, ya. Dan engkau akan hidup, orang benar akan hidup karena iman. Pentingnya iman. Nah, tapi dikatakan iman kalau tanpa perbuatan itu sia-sia, nggak ada gunanya. Inti kata adalah di dalam iman sebetulnya kita akan melakukan sesuatu. Dikatakan ayat firman di sini keras ya, kalau saya baca itu dikatakan kalau cuman percaya, setan pun percaya, setan pun gemetar. Cuman bedanya mereka percaya dan mereka tidak berubah. Tapi anak Tuhan, kita percaya, kita pakai iman, berubah. Karena iman kita melakukan sesuatu. Iman plus perbuatan. Karena iman, saya berikan contoh-contoh. Karena iman, Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun. Meskipun waktu dia lahir, dia ditaruh di dalam keranjang dan diangkat anak oleh putri Firaun dan dibesarkan di dalam kerajaan itu, tapi dia menolak disebut anak putri Firaun dan ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada sementara menikmati kesenangan dari dosa. Itu imannya Musa dan perbuatannya, dia tahu dari mana dia berada. Dia tahu panggilan Tuhan untuknya dan dia memilih untuk menjadi orang yang dipakai Tuhan membebaskan bangsa Israel dari perbudakan. Karena iman, karena ayat selanjutnya juga dikatakan tentang contohnya Abraham. Karena iman, maka Abraham saat dia diuji rela mempersembahkan Ishak, anak satu-satunya, anak yang tunggal. Dia adalah orang yang disebut bapak iman kita. Dan perbuatannya apa? Dia rela mempersembahkan Ishak. Enggak cuma rela mempersembahkan Ishak, ketaatannya dia melakukan apa yang Tuhan minta. Waktu dia harus meninggalkan kota asalnya, pergi ke satu tempat, waktu itu belum punya anak, pergi ke satu tempat yang belum jelas di mana, ya. Kalau sekarang kita enak, mau pergi, kita nggak tahu jalan, gampang, langsung pencet Google Map. Kita belum sampai sana, tapi kita sudah tahu di mana tempatnya, sangat jelas. Bahkan kita bisa Google Map ke satu kota yang jauh dari sini di luar negeri, kita bisa search tempatnya, cari alamat tersebut dengan satelit. Kalau tempat itu ada, lalu didekatkan, itu sudah pasti ada dengan Google Map. Kita ketahuan tempatnya itu ada. Dan itu kalau kita mau ke sana bisa. Ya, tapi dalam hal ini karena iman, Abraham yang tidak tahu kemana Tuhan, pasti tempatnya itu tahu tanah perjanjian, tapi di mananya tuntunan hari demi hari yang tidak terlihat sangat jelas, tapi perbuatannya dia setia dan dia melangkah meninggalkan segalanya. Karena iman, maka seorang wanita disebut juga Rahab dan disebut juga sebagai perempuan sundal itu tidak turut binasa bersama-sama dengan orang-orang durhaka. Karena ia telah menyambut pengintai-pengintai itu dengan baik. Saya bersyukur. Tuhan meletakkan sebuah nama
wanita lagi yang identitasnya disebut eks perempuan Sundal. Waktu itu dia perempuan Sundal. Disejajarkan, dicantumkan dengan Abraham yang notabene ketaatannya wow luar biasa yang kita kagumi. Demikian juga Bapak Ibu sekalian. Tuhan tuh tidak memandang. Kita mungkin bukan orang yang luar biasa taat seperti Abraham. Kita mungkin sedang dalam keadaan kita jauh dari Tuhan. Kita jatuh. Kita tidak merasakan Tuhan menopang. Meskipun engkau adalah anak Tuhan tapi engkau jauh dari Tuhan. Padahal Tuhan itu selalu dekat. Firman Tuhan katakan, wow, dia tidak pernah meninggalkan apalagi menelantarkan. Bahasa Inggris, leave and forsake. Tuhan gak pernah meninggalkan. Dan tidak pernah menelantarkan anak-anaknya. Tuhan selalu. Tapi kenapa kita melakukan kesalahan? Kita berbuat dosa. Dan seakan-akan Tuhan jauh. Sebetulnya Tuhan gak jauh. Tapi dosamu yang memisahkan. Ingatlah, kembalilah. Bahkan untuk seorang seperti Rahab, Tuhan perhitungkan. Tuhan menganggap imannya itu tetapi disertai dengan ketaatannya, pertobatannya, berbalik untuk bahkan membantu usaha para pengintai supaya tidak ditangkap oleh musuh. Diperhitungkan apapun yang engkau lakukan saat engkau tahu, engkau bertobat. Tuhan meminta langkah-langkah kecil mungkin. Tuhan minta hanya saudara dan Tuhan yang tahu. Mungkin sekelilingmu gak ada yang tahu. Tapi perkara yang kecil Tuhan tahu dan Tuhan peduli. Firman Tuhan juga katakan gak cuman Rahab tapi karena iman Gideon, iman Simpson, iman Daud, iman Samuel dan nabi lain-lainnya. Ya, karena iman mereka ini yang mereka telah lakukan. Mereka menaklukkan kerajaan-kerajaan, mengamalkan kebenaran, memperoleh apa yang dijanjikan, bahkan dari mereka harus ada yang menutup mulut singa, memadamkan api dahsyat, dan seterusnya. Itu ayatnya panjang. Di Ibrani 11 ayat 17 sampai 34 kalau Bapak Ibu baca. Dikatakan mereka telah beroleh kekuatan di dalam kelemahan. Mereka adalah orang-orang yang beriman. Tetapi orang yang beriman juga kadangkala bisa menjadi lemah. Firman Tuhan katakan, mereka beroleh kekuatan di dalam kelemahan. Dan setelah mereka kekuatan itu diterima, mereka memukul mundur pasukan-pasukan tentara asing. Bapak Ibu sekalian, saya nggak tahu tantangan apa yang Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari sekalian sedang hadapi. Saya nggak tahu, ini sebuah pandemi, semua ngalami penderitaan yang sama, paling nggak bisa kemana-mana dengan bebas. Kita harus menjaga, pakai masker, harus secara protokoler, itu sesuai dengan yang sudah diberikan untuk supaya kita bisa bebas ya, paling nggak kena virus ini. Nah, dengan adanya pandemi ini betul ekonomi berat, mencari pekerjaan berat, bahkan ada yang harus di PHK, bisnis menjadi lebih sepi, perusahaan banyak yang bangkrut, bahkan perusahaan yang besar-besar yang kelihatannya mentereng, yang barang-barangnya kita kenal di luar negeri, itu pun satu persatu tutup. Ini penderitaan manusia zaman sekarang. Kalau engkau adalah anak-anak mungkin yang masih sekolah dan kuliah, engkau ngalami satu kejenuhan. Karena apa? Sekolahnya online. Dibandingkan dengan penderitaan yang dialami oleh orang-orang yang disebutkan tadi, kita itu enggak ada apa-apanya. Tapi dikatakan orang beriman bisa lemah, betul. Tapi Tuhan itu peduli. Tuhan itu peduli dan dia tidak membiarkan umatnya tergeletak. Engkau bisa jatuh, tapi takkan dibiarkannya engkau tergeletak. Bangkit kembali,
Karena sebetulnya segala perkara dapat engkau tanggung di dalam Yesus Kristus Tuhan yang memberi kekuatan. Kita ngalami sesuatu, kita lemah, kita bisa berseru kepada Tuhan. Tuhan, aku berseru ini, aku curhat, aku punya banyak unek-unek, gak ada salahnya curhat kepada Tuhan. Curhat kepada sesama itu boleh, asal sesamamu itu yang bisa dipercaya. Tapi kalau engkau tidak tahu banget temanmu itu bisa dipercaya atau enggak, lebih baik engkau berdoa. Ya, bukankah Tuhan berkata bahwa biarlah permohonanmu itu kepada Tuhan disertai dengan ucapan syukur. Kalaupun belum bisa mengucap syukur, Tuhan itu mengerti, ungkapkanlah segala yang ada di dalam dirimu, hatimu itu kepadanya dan Dia mendengar. Seringkali anak Tuhan tidak mendapatkan karena anak Tuhan tidak meminta. Saya katakan sekali lagi banyak anak Tuhan tidak mendapatkan pertolongan karena berserunya kepada yang salah. Kalau hanya berseru kepada anakmu, orang tuamu, temanmu, pasangan hidupmu, mungkin mereka tidak bisa menjawab karena sama-sama berada dalam masa yang sulit. Tapi jika engkau berseru, engkau meminta kepada Dia, firman Tuhan katakan engkau akan mendapatkan. Mintalah, engkau akan mendapatkan. Ya, carilah, engkau akan mendapatkan. Ketuklah, pintu akan dibukakan. Ya, oleh sebab itu hari ini bagaimana judulnya, iman yang disempurnakan. Saya tahu mungkin di sini atau yang mendengarkan dimanapun Bapak Ibu sekalian berada, ada yang termasuk kategori iman punya. Tapi perbuatan ya kadang-kadang iya, kadang-kadang enggak. Tapi karena ada alasan. Bukankah firman hari ini mengatakan Tuhan mau iman yang disertai perbuatan. Iman yang demikian itu iman yang disempurnakan. Saya mau, tapi gimana caranya? Keadaan memaksa saya lemah. Keadaan memaksa saya jauh dari Tuhan. Sehingga saya tidak melakukan apa yang Tuhan minta. Hari ini Dia adalah Bapa kita yang baik. Hari ini firman Tuhan melalui Roh Kudus-Nya, masing-masing hati akan mendengar suara dari Roh Kudus. Karena terus terang saya tidak tahu apa yang terjadi, masalah apapun yang terjadi pada Bapak Ibu sekalian saya tidak tahu. Tetapi Tuhan Maha tahu dan Tuhan peduli. Dan melalui Roh Kudus-Nya Dia ingatkan, ayo bangkit kembali. Gimana caranya? Caranya ada di Ibrani 12 ayat 1 dan 2 yang mengatakan demikian. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Caranya nomor 1. Ada 2 hal yang kita tanggalkan pagi hari ini. Tanggalkan semua beban dan semua dosa. Ya, enggak semua beban itu dosa, tapi dosa itu pasti membebani. Ada beban yang kelihatannya tidak berdosa, tapi sebetulnya itu memberatkan dan lama-lama menjadi dosa. Contoh, beban kepikiran, beban khawatir. Aduh, saya khawatir gimana ini? Pekerjaan saya gimana? Masa depan saya gimana? Gimana caranya mendapatkan jodoh? Khawatir terus. Khawatir negatif yang dipikir, saya nggak tahu apakah saya bisa menikahi wanita atau pria pujaan saya nggak tahu. Nah, apakah saya bisa mendapatkan pekerjaan setelah saya di PHK? Apakah hubungan suami istri, hubungan keluargaku bisa pulih? Karena tertangkaplah pasanganku berzina, pasanganku berselingkuh, ternyata masalahnya macam-macam. Dari yang soal keuangan sampai keluarga
Dari yang paling kecil sampai paling besar. Dari anak-anak pun mengalami masalah. Kapan ini saya bisa keluar? Saya bosan di rumah. Saya sekolah terus, saya jenuh. Sehingga mereka akhirnya terikat dengan game, permainan. Bahkan akhirnya karena internetnya bebas, terjadilah apa yang dinamakan menonton yang seharusnya tidak harus ditonton, pornografi, yang membuat akhirnya tambah stres, tambah depresi, tambah melakukan dosa. Oleh sebab itu bagaimana kita melakukannya? Pertama, tanggalkanlah beban, tanggalkanlah semua dosa, karena dua hal itu merintangi kita. Ya, merintangi kita karena kita sedang dalam perlombaan. Dikatakan dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Anak-anak Tuhan, kita ada dalam sebuah pertandingan lari maraton. Bukan lari 100 meter. Jadi selama kita hidup di dunia ini, kita ini sedang lari maraton di alam roh. Gak kelihatan dengan mata jasmani, itu yang terjadi. Tuhan mengatakan, ayo kita berlomba dengan tekun, bukan dengan kekuatanmu. Engkau bisa lemah, tadi dikatakan, tapi setiap kali dalam maraton itu engkau lemah, Tuhan memberi kekuatan, berseru kepadanya, Tuhan memberi kekuatan. Ya, dan marilah kita melakukannya. Yang kedua, ayat 2, marilah kita melakukannya. Ini dia yang namanya perbuatan. Melakukan apa? Melakukan perbuatan dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita di dalam iman dan yang membawa iman kita pada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Tadi yang pertama menanggalkan beban dan dosa. Karena kita itu sedang berlomba dalam maraton. Mana ada orang perlombaan lari banyak membawa beban-beban yang berat. Dan dosamu, bebanmu itu merintangi engkau. Tanggalkan. Tapi yang kedua, biarlah kita melakukan apa? Dikatakan gini, melakukan yang selalu menanggalkan beban dan dosa itu, melakukan yang di ayat 1. Karena apa? Kita melakukan apa yang Tuhan minta, berlari di dalam pertandingan maraton hidup ini, berjalan di dalam kehendak Tuhan. Kita berlari, ada tantangan, kelemahan kita, secara fisik kita bisa capai, secara jasmani kita lemah, bahkan secara jiwa, pikiran, kehendak, perasaan, jiwa ini, 3 hal ini bisa kadang-kadang lemah. Tetapi ada satu yang selalu kuat, roh yang di dalam kita, yang sudah didiami oleh Roh Kudus, yang senantiasa ada di dalam ini untuk menguatkan. Oh, itu siap untuk mengucurkan tenaga, siap mengucurkan kuasa, siap mengucurkan kekuatan, berkat, kesembuhan, kekreativitasan, itu semua di dalam sini. Ini makanya disebutkan bahwa di dalam kita yang mengikuti Tuhan itu ada yang namanya buah roh. Betul, sudah ada kasih, sukacita, ya, ada yang namanya kesabaran, ada yang namanya kesetiaan, ada yang namanya kebaikan, ada yang namanya penguasaan diri. Tidak ada yang menolak atau berlawanan dengan buah roh ini. Ini ada di dalam kita. Di dalam kita ada, tapi mesti disalurkan supaya bisa termanifestasi. Sehingga saya percaya nggak ada orang kata, oh saya ini orang yang nggak sabaran. Contoh, saya memang orang yang nggak sabaran. Tuhan masih melatih saya untuk sabar. Tahukah Bapak Ibu sekalian, Roh Kudus di dalam ini sudah
punya stok kesabaran. Tinggal kita bagiannya, mau atau enggak. Katanya lagi, saya enggak bisa ini karena saya tidak bisa menguasai diri. Makanya saya tergoda di dalam pencobaan dan jatuh terus. Bayangkan orang-orang yang disebutkan tadi, bayangkan Abraham kalau waktu diuji, lalu dia bilang aduh boro-boro, anak cuman satu, udah tunggu lama sekali, sekarang sudah ada mau dikorbankan. Kalau dia hanya mengandalkan perasaan, pikiran dan kehendaknya, tidak benar-benar fokus tertuju kepada yang berfirman kepada dia, maka tidak jadi akhirnya semuanya. Demikian juga yang lain-lain. Oleh sebab itu hari ini, marilah kita melakukan apa yang Tuhan firmankan sebagai orang yang beriman. Itu dengan mata tertuju kepadanya. Di dalam nats pembacaan firman Tuhan itu diberikan salah satu contoh. Menurut saya contoh yang sangat mutlak yang terjadi di kejadian sehari-hari. Kalau engkau mengatakan engkau beriman, lalu menjumpai saudaramu yang tidak punya cukup makanan ya, tidak punya cukup pakaian, terus engkau tidak melakukan sesuatu, hanya mengatakan oke, selamat ya, bye gitu ya. Mungkin cuman katakan saya doakan, tapi tidak disertai perbuatan, itu dikatakan sia-sia. Nah ini firman untuk kita semua sekarang itu di dalam masa-masa ini. Di sekitar kita mungkin ada yang membutuhkan. Firman Tuhan katakan kalau berjumpa dengan orang yang sampai tidak bisa makan dan tidak punya pakaian, berikan. Di sini dikatakan yang tidak punya makan. Ya, sampai tidak bisa makan. Karena banyak juga anak Tuhan yang memanfaatkan. Saya enggak punya pulsa. Nah, itu dia. Padahal pulsanya untuk apa? Nonton YouTube. Ya, mungkin ada yang katakan kepada ibunya atau ibu mertuanya. Ini saya dengar sendiri dari jemaat. Saya enggak punya uang. Untuk apa? Beli pampers anak saya, enggak cukup uang. Loh, ada yang bisa dilakukan kalau enggak bisa beli pampers, pakai popok biasa gitu ya. Tapi ini dikatakan kalau engkau berjumpa dengan orang yang tidak bisa makan, tidak punya pakaian. Itu kalau engkau tidak berbuat, ini yang paling gampang udah, ini kasat mata. Tapi banyak permintaan-permintaan lain yang di sekitarmu kebutuhan. Itu sesuai dengan Roh Kudus, bertindaklah. Saya percaya, saya pun demikian. Kadang-kadang Tuhan gerakkan kepada saya, berikan gajimu, ya, berapa persen kepada seseorang, dia membutuhkan. Saya punya pilihan, saya juga membutuhkan, saya bisa katakan demikian. Tapi sekali lagi saya orang yang beriman dan saya mau melakukan perbuatan karena saya mau menanggalkan semua kekhawatiran saya. Nanti gimana kalau kurang, nanti saya cuma mau melakukan sesuai dengan apa yang Tuhan katakan, saya mau taat. Nah itu contohnya. Oleh sebab itu kalau kekurangan makan dan pakaian, itu otomatis kau perlu bantu. Tapi di sekitar kita juga banyak yang membutuhkan. Bukan sekedar jasmani, tapi membutuhkan motivasi. Ada bapak, ibu, teman ya. Sekeliling kita komunitas yang butuh kata-kata yang menguatkan. Mungkin mereka telah gagal. Mungkin mereka telah melakukan kesalahan. Butuh kata-kata yang menguatkan. Ayo bangkit kembali. Ayo kembali beriman, berharap. Memang kita berharap. Dan kelihatannya nggak ada apa-apa. Karena kita melihat pakai mata jasmani. Tahukah saat kita berdoa, Tuhan mendengar. Tuhan menjawab. Makanya kita diajar juga kalau kita berdoa, mengucap syukurlah. Nganggap kalau kita udah terima karena sesungguhnya Tuhan mendengar doa kita. Kata-kata yang menguatkan.
Nggak sekedar cuman pemberian secara jasmani, meskipun di zaman sekarang pemberian jasmani seberapa besar pun, seberapa kecil pun selalu sangat memberkati. Hari ini iman yang disempurnakan. Mungkin Bapak Ibu punya iman dan kadang-kadang perbuatannya iya dan kadang-kadang belum dan tergoda tidak sanggup melakukannya yang seperti saya katakan. Tetapi hari ini kita mau iman yang disertai perbuatan, karena firman Tuhan katakan itu yang akan menjadi sempurna, dan sempurnanya bukan karena kekuatan kita sendiri. Firman Tuhan katakan Tuhan Yesus yang memimpin kita kepada kesempurnaan. Yang dia mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib. Kalau kita hidupnya sekarang menderita dan susah, fokus kepada Yesus. Ingat apa yang dia alami di atas kayu salib. Sebelum di kayu salib, waktu dia tahu dia harus mati di kayu salib, yang namanya ditolak, dicemooh, diludahi, dipukul, dianiaya, itu melebihi dari penderitaan yang kita alami. Sehingga kalau kita bisa fokus kepada apa yang dia sudah lakukan, dan penderitaan macam apapun sudah dia bayar lunas. Sakit, penyakit, model apapun sudah dia lunasi. Sehingga kita bisa berkata oleh bilur-bilur Yesus, saya sudah disembuhkan. Masalah keuangan apapun, Tuhan sudah sediakan keuangan. Jalan keluar apapun. Tantanganmu, apapun musuhmu, itu Tuhan sudah sediakan jalan keluar. Dan tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Tuhan. Firman Tuhan katakan tidak ada. Apakah itu penganiayaan atau kan itu penderitaan, apapun itu. Oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, marilah hari ini firman Tuhan sampai di sini saya berdoa supaya Bapak Ibu maju terus, tahu bahwa Dia setia. Dia tidak pernah meninggalkan kita, menelantarkan kita. Ayo bangun, kita beriman kembali, kita berharap. Dan kalau kita beriman, kita akan melakukan apa yang Dia minta kita lakukan demi kebaikan kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, firman-Mu hari ini sudah kami dengar. Kami berdoa untuk setiap kami yang mendengar dan mungkin sedang mengalami masalah, apapun masalah yang sedang kami alami. Segala godaan, ujian yang sedang kami alami Tuhan. Kami tahu, kami perlu menanggalkan semuanya ini. Karena itu begitu merintangi kami untuk bisa fokus dan berlari kepada tujuan yang benar. Bantu kami supaya kami bisa melakukan semua yang Engkau perintahkan dengan mata yang tertuju kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau yang sudah memberi kekuatan kepada kami. Engkau yang sudah menukarkan segala sesuatu penderitaan di atas kayu salib. Sehingga kami sekarang yang menderita penyakit bisa disembuhkan. Kalau ada di sini yang sedang sedih karena kejadian yang mungkin memukul, keadaan yang begitu memukul, kami tahu kami bisa dikuatkan dan bangkit kembali, tetap bersuka cita, tetap bersabar, tetap bertekun di dalam pengharapan, di dalam iman kami kepadamu. Terima kasih Tuhan, kami mau Tuhan tetap mengasihi-Mu meskipun mata jasmani kami mungkin tidak melihat apa yang kami imani, apa yang kami doakan, apa yang kami harapkan mungkin belum termanifestasi. Tapi kami adalah orang-orang yang mengasihi-Mu dan orang-orang yang mengasihi melakukan kehendak-Mu. Sehingga iman kami disempurnakan oleh Engkau yang memimpin kami, yang membawa iman kami semua pada kesempurnaan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Tibalah saatnya saat ini saya juga mengumumkan Bapak Ibu sekalian bisa memberikan persembahan
Saya tahu tidak semuanya bisa melakukan persembahan melalui transfer, tetapi seandainya Bapak Ibu mau melakukan transfer, nomor ada di screen yang kami berikan. Dan saya percaya kita adalah orang yang beriman. Kita memberikan persembahan itu karena kita orang yang beriman. Tahu ini menyukakan hati Tuhan. Memberikan persembahan itu menyukakan hati Tuhan. Memang Tuhan memberkati persembahan-persembahan kita, Dia membalas. Tapi kita memang memberikan persembahan karena kasih kita kepadanya. Dan berikanlah persembahan ini dengan sukacita, dengan rela, tanpa terpaksa. Dan saya percaya Dia, Tuhan yang Maha Kaya, pencipta langit dan bumi, Dia akan memberkati Bapak Ibu sesuai dengan berkat kekayaan kemuliaannya. Oleh sebab itu, mari kita semuanya bangkit berdiri dan kita akan menutup kebaktian hari ini, dan saya akan doakan persembahan yang akan dikirimkan dan saya akan menutup dengan doa berkat. Terima kasih Tuhan untuk setiap persembahan yang dikirimkan, yang ditransfer. Engkau memberkati dengan berlimpah 30, 60, bahkan 100 kali lipat. Karena Engkau adalah Bapa yang baik. Engkau melihat hati, Engkau tidak melihat jumlah yang dikirimkan. Tapi lihatlah ketulusan dari setiap orang-orang yang sudah memberikan dengan sukarela, dengan sukacita Tuhan. Terima kasih, biarlah persembahannya dipakai untuk pelebaran kerajaan-Mu. Bahkan di saat pandemi ini, kerajaan-Mu ditegakkan, firman-Mu akan tetap dikumandangkan. Terima kasih Tuhan. Kalau sebentar lagi kami akan berpisah, Tuhan, kami berdoa mengadangkan tangan kepada jemaat-Mu. Tuhan memberkati Engkau, Tuhan melindungi Engkau, Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Biarlah kasih Bapa selalu menyertai kita semua melalui Tuhan Yesus dan penyertaan Roh Kudus sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Maranatha, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Haleluya. Amin. Amin.